Setelah kita menyelesaikan langkah-langkah pembuatan form peminjaman, selanjutnya kita akan menambahkan satu form lagi. Anda lihat di sini pada Project Explorer, kita sudah mempunyai form 4. Nah, Anda bisa menambahkan satu form baru. Kemudian, pada form yang bersangkutan, desain tool-tool yang akan dibutuhkan dengan posisi seperti ini. Perlu diketahui, pada form pengembalian ini, kita akan menampilkan nomor transaksi yang sudah tersimpan di dalam tabel T pinjam, di mana nomor transaksi itu akan ditampilkan secara keseluruhan pada combo box ini. Nah, setelah salah satu dari nomor transaksi dipilih, data akan ditampilkan pada bagian list view. Selanjutnya kita tinggal menceklis buku-buku mana nantinya yang akan kita kembalikan. Dan berikutnya kita akan menekan tombol proses. Nah, pada saat menekan tombol proses, ada dua hal yang akan terjadi. Pertama, mengisi data-data yang di checklist pada bagian list view ini dan memindahkannya ke dalam tabel T kembali. Langkah berikutnya, menghapus tabel T pinjam yang bersangkutan dengan buku-buku yang telah dikembalikan. Nah, setelah kita mendesain form seperti ini, ya, di mana tool-tool yang digunakan combo box, DT picker, list view, dan dua buah comment button. Untuk pembuatan kode program pertama yang akan kita buat adalah kode program untuk mengisi item ke dalam combo box ini, di mana item-item yang akan dimasukkan ke dalam combo box ini bersumber dari tabel T pinjam. Untuk membuat kode programnya, bisa Anda double klik pada form. Nah, kita sudah bertemu pada private sub form load. Nah, pada private sub form load ini, kita ketikkan perintah isi combo. Isi combo di sini maksudnya adalah kita akan memanggil sebuah private sub yang bernama isi combo nantinya. Otomatis di luar bagian end sub ini, kita harus mengetikkan private sub dengan nama isi combo. Private sub inilah nantinya yang akan dipanggil melalui form load. Sesuai dengan namanya, private sub isi combo ini berfungsi untuk mengisikan data ke dalam combo box. Perintahnya seperti berikut. Pada private sub isi combo, variabel SQL kita isi dengan select distinct no trans from T pinjam. Artinya kita di sini memilih, menseleksi atau menampilkan nomor transaksi yang ada dalam tabel T pinjam. Nah, di sini ada perintah distinct. Perintah distinct ini berfungsi untuk menggabungkan nilai-nilai yang sama pada field no trans. Misalnya nomor transaksi F001 ditemukan sebanyak 5 buah dalam field no trans ini, maka cuma ditampilkan 1 buah saja. Itulah fungsi dari perintah distinct ini. Bawahnya ada tabel titik open SQL, koneksi, add open dynamic, add log optimistic. If tabel titik AOF sama dengan false, artinya jika select distinct no trans from T pinjam ini ditemukan, combo 1 titik clear. Ini perlu diberi perintah clear supaya
sebelum data itu diisi, combo 1 dalam keadaan bersih. Sehingga kalau seandainya kita memanggil perintah private sub isi combo ini berulang-ulang kali, data itu tidak akan menumpuk karena dibersihkan dulu sebelum diisi. Tabel titik move first fungsinya membawa kursor ke record pertama karena kita akan memasukkan data secara sekuensial atau berurut dari record pertama sampai record terakhir. Ini while not tabel titik AOF ini adalah perintah untuk melakukan perulangan selama belum mencapai AOF atau ending of file. Nah, selama dia belum mencapai AOF, dia akan membaca combo 1 titik add item. Itu perintah untuk menambahkan item data dalam combo 1. Sedangkan tabel titik fill no trans itu adalah sumber data yang akan dimasukkan. Artinya, data yang tersimpan dalam field nomor transaksi. Tabel titik move next fungsinya untuk pindah ke record berikutnya. When penutup dari while, in if penutup dari if. Tabel titik close diberikan karena di atas sudah ada perintah tabel titik open. Seperti inilah private sub isi combo. Berikutnya kita bisa kembali lagi ke form. Anda lihat di sini ada list view 1. List view 1 ini nanti akan menampilkan data-data yang sesuai dengan nomor transaksi yang ditampilkan pada combo box ini. Karena kita akan melakukan checklist data di sini nanti, makanya pada bagian list view 1 ini kita atur propertinya. Klik kanan, ambil properties. Nah, beri tanda centang pada checkbox dan grid line. Apply. Oke. Sekarang ada kotak untuk checklist di dalam list view 1 ini. Kita kembali ke private sub form load yang ada dalam bagian view gede. Fungsinya adalah untuk memesan kolom-kolom yang kita butuhkan untuk menampilkan data pada list view. Double klik. Kita kembali private sub form load. Ketikkan perintah seperti berikut. Ini kode program untuk memesan kolom sebanyak 4 buah pada list view 1. Kode program seperti ini sudah sering kita temukan pada sesi-sesi sebelumnya. Setelah kita menutup with dengan perintah add with, di sini ada perintah dt pikir 1 titik value sama dengan date. Fungsi dari perintah ini atau tujuannya agar nanti setiap kali kita membuka form, pada awal kita membuka form, data langsung diupdate sesuai dengan data atau sesuai dengan tanggal sekarang. Ya. Artinya nilai-nilai yang ada pada dt pikir 1 titik value ini akan langsung disesuaikan dengan tanggal sekarang. Tanggal sekarang tentunya tanggal yang sesuai dengan tanggal pada BIOS komputer kita. Maka di sini ada perintah dt pikir 1 titik value sama dengan date. Selanjutnya kita akan membuat prosedur combo 1 klik. Di mana pada private sub ini nanti kita akan membuat kode-kode program untuk menampilkan data pada list view. Kode programnya seperti berikut ini.
Ini perintah untuk combo satu klik. Di sini kita bisa melihat bahwa perintah-perintah yang dimasukkan ke dalam combo satu klik itu adalah perintah-perintah untuk mengisi list view 1. Anda lihat di sini ada perintah list item .add 1 key .2 sama dengan kutip 2 text .2 tabel .fill no trans. Berarti fill yang dipakai untuk memasukkan data ke list view di sini adalah fill yang ada pada tabel T-pinjam di atas ini. Ini adalah perintah untuk combo 1. Berikutnya, kita bisa kembali lagi ke form. Kita bisa double klik pada command button 2. Command button 2 namanya, yang mempunyai caption proses. Kita masukkan kode-kode program yang dibutuhkan di dalam tombol proses atau tombol command 2 ini. Double klik pada button yang bersangkutan. Sini ada private sub command 2 klik. Sekarang kita ketikkan kode program untuk command 2. Seperti inilah kode program pada command 2 klik. Di sini kita menseleksi atau menampilkan data dari tabel T-pinjam jika nomor transaksi sama dengan nomor transaksi yang ada dalam combo 1. Perintah-perintah ini sudah Anda temui juga pada sesi-sesi sebelumnya. Nah, cuma di sini ada perulangan for i sama dengan 1 to titik list item titik count. Maksudnya di sini kita akan melakukan perulangan sebanyak jumlah data yang ada di dalam list view 1. Kalau datanya ada 10 record, otomatis kita akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Kalau datanya ada 5 record, berarti kita akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali. Kemudian ada if list item i di sini, ya list item pada data yang urutannya sesuai dengan urutan i ini. I adalah variabel yang digunakan dalam perulangan for. Titik checked artinya diberi tanda checklist atau tidak. Diberi tanda checklist artinya checkednya bernilai true. Nah, untuk record yang diberi tanda checklist, kita akan mengambil data-data untuk mengisi variabel seperti ini. Variabel vcode kita ambil dari list item i, urutan ke i, list subitemnya yang ke-1. Nah, berarti kolom kedua. Vcode kita ambil dari list item i, list subitem 2. Kemudian V 3L pinjam, list item I, list subitem 3, berarti kolom keempat. Berarti untuk vcode diambil dari data pada record yang diberi tanda checklist. Untuk vcode pada kolom kedua, KD buku dari kolom ketiga, TGL pinjam itu dari kolom keempat. Kemudian kita masukkan perintah insert into T kembali, artinya kita akan memasukkan data ke dalam tabel T kembali. Ini urutan datanya, urutan field yang ada dalam tabel T kembali. Kode, KD buku, TGL pinjam, TGL transaksi. Value, nilai-nilai untuk masing-masing field ini dari vcode, VKD buku, format, V tanggal. Ini untuk memasukkan tanggal ke dalam database. Dan tanggal juga yang diambil dari DT Clicker. Berarti barisan perintah di atas ini berfungsi untuk menyimpan data ke dalam tabel T kembali. Sedangkan di bawah ini with list view 1 fungsinya untuk menghapus data yang sudah disimpan dalam tabel T kembali. Berarti setelah disimpan dalam tabel T kembali, data yang ada dalam tabel T pinjam itu akan dihapus. Nah,
Terakhir di bagian bawahnya ada isi list view 1. Berarti di sini nanti kita akan memanggil sebuah sub atau private sub bernama isi list view 1. Ini sub isi list view 1 di bawah. Fungsinya adalah untuk memasukkan data ke list view 1. Sehingga nanti kalau seandainya pada saat kita menekan command 2 ada terjadi perubahan data pada list view, itu akan langsung dibaca karena kita menggunakan sub isi list view 1.